HSI, yang kami hormati Saudara Forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, yang kami hormati Saudara Forum Pemuda Peduli Nage Kio. Rapat ini tidak memerlukan quorum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menampung aspirasi maupun berdiskusi. Maka perkenankanlah kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai agenda yang telah disepakati bahwa acara rapat hari ini adalah rapat dengar pendapat umum atau audiensi penyampaian aspirasi. Selanjutnya, Komisi 2 DPR RI akan mendengarkan secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi serta sekaligus dapat berdiskusi dalam rapat dengar pendapat umum pada hari ini sesuai dengan tugas pembidangan Komisi 2 DPR RI, yakni terkait dengan otonomi daerah, kepemiluan, aparatur negara, dan pertanahan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada para tamu untuk menyampaikan maksud dan tujuannya masing-masing untuk 15 menit. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Ya, silakan Ibu dari Forum Pemuda Peduli Nage Kio. 15 menit Bu ya. Ya, terima kasih. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk undangan ini. Perkenalkan saya Maria dari NTT, tepatnya Kabupaten Nage Kio. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya tadi sudah sedikit sampaikan maksud kedatangan kami untuk mengadukan keadaan kami, Bapak Ibu. Saya adalah perwakilan dari 1046 orang tenaga non PNS di Kabupaten Nage Kio. Saya kebetulan hadir sendiri di tempat ini karena kami kekurangan biaya. Untuk biaya ke sini cukup mahal. Bulan September pernah kami berlima datang ke sini membawa sekalian surat kami untuk DPR RI, tetapi belum sempat bertemu. Waktu itu kami hanya bertemu Bapak Yanuar. Baik, saya ceritakan bahwa saya adalah. Mohon izin sebentar, saya celak. Pak Mardani di depan, supaya kita samakan 5 orang juga ya. Enggak apa-apa. Ini kita 5 lengkapin dulu. Kalau nanti yang lain yang baru tuh, yang belakangan. Baik, saya lanjutkan. Saya dan 1046 teman saya, kami bekerja di Pemda Nage Kio sebagai tenaga teknis sejak tahun 2008. Jadi waktu itu kami bekerja secara sukarela karena Kabupaten Nage Kio waktu terbentuk tahun 2007 belum memiliki ASN yang cukup. Waktu itu kami direkrut oleh Bupati untuk membantu memperlancar tugas-tugas pemerintahan, tetapi kami tidak dibayar. Selama 1,5 tahun kami bekerja secara sukarela. Kemudian tahun 2019 baru kami diseleksi dan ada SK Bupati. Selanjutnya kami bekerja hingga tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 Bapak ada pergantian Bupati. Beliau dilantik tanggal 23 Desember 2018. Berikutnya tanggal 3 Januari 2019 Pak Bupati mengeluarkan surat perihalnya, saya perlu tekankan perihalnya rekrutmen THL, tenaga harian lepas. Tetapi isinya menyatakan bahwa kami para THL tidak bekerja untuk sementara waktu sambil memasukkan lamaran untuk direkrut kembali paling lambat 10 Januari 2019. Saya dan teman-teman saya memasukkan lamaran sebelum tanggal 10 Januari, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada kejelasan. Jadi kami sebelumnya diangkat sebagai tenaga harian lepas melalui SK Bupati. Dan sampai detik ini tidak pernah ada SK pemberhentian kami. Kami waktu itu sudah tahu bahwa ada PP 49 tahun 2018
Pasal 99 ayat 1-nya menjelaskan bahwa untuk para tenaga non PNS yang sementara bekerja untuk tidak diberhentikan selama 5 tahun. Sementara pasal 99-nya 96-nya menyatakan bahwa untuk Pemda tidak boleh merekrut tenaga non PNS baru. Karena kami yakin bahwa pemerintah pusat tentu punya skenario untuk memperbaiki nasib kami, misalnya melalui P3K, makanya kami berjuang. Kami sejak 2019, dari bulan Februari sampai bulan Juli, kami melakukan pendekatan kepada Bupati, kepada DPR, kami bersurat ke sini juga, ke DPR RI, kepada Presiden, kepada Mendagri dan Menpan RB, tetapi tidak ada hasilnya. Selanjutnya karena sektor Kabupaten Nagekeo ini kabupaten baru ya Bapak, sektor jasanya belum berkembang, jadi kami kesulitan mencari pekerjaan. Banyak dari kami terpaksa merantau sehingga menyebabkan banyak keluarga yang berpisah, suami dan istri, dan anak-anak, dampak ekonominya pada sekolah anak-anak kami. Akhirnya kami tetap berjuang ya Bapak untuk bertahan hidup gitu. Pada tanggal 22 Juli 2022 Menpan RB mengeluarkan surat edaran untuk para PPK mendata tenaga non ASN di setiap wilayahnya masing-masing. Batas akhir pendataan 30 September 2022. Tetapi kami melakukan pendekatan kepada Bupati dan kepada DPR, tidak ada hasilnya Bapak. Tanggal 25 Agustus Pak Bupati mengeluarkan surat penjelasan teknis yang menyatakan bahwa di Kabupaten Nagekeo tidak ada tenaga non PNS. Hal itu kami pandang mencederai rasa keadilan ya Bapak, karena kami secara faktual ada, kami berkarya dan mengabdi bahkan sejak belum mendapat honor. Karena itu kami tanggal 5 September tahun 2022 kami 5 orang berangkat ke Jakarta. Saya dan 4 orang teman saya. Sebagai informasi, biaya perjalanan kami cukup besar ya Bapak, karena itulah sehari ini saya sendiri yang ada di sini. Waktu itu teman-teman saya 1046 ini mengumpulkan rezeki mereka sedikit demi sedikit agar kami bisa ke sini. Biaya kami pulang pergi itu sekitar 40 juta Bapak. Ya. Waktu itu kami berhasil bertemu, seperti tadi saya jelaskan, bertemu Bapak Yanuar, terus kami bertemu Ketua DPD, selanjutnya kami bertemu Direktur dari Kemendagri, dan bertemu Menpan RB. Waktu itu tanggal 8 September, sesudah itu kami pulang dan Menpan RB mengeluarkan surat kepada Bupati tanggal 20 September untuk memberikan kesempatan kepada kami 1046 XTHL untuk didata sebagai calon peserta P3K. Suratnya tanggal 20 September, penutupan pendataannya 30 September. Kami menunggu, tetapi hasil akhirnya kami tetap tidak didata, sehingga pada tanggal 5 Oktober BKN merilis 32 instansi yang tidak melakukan pendataan termasuk Kabupaten Nagekeo. Kami sejujurnya sangat kecewa ya Bapak, karena kami mengabdi sekian lama, kami tidak bekerja selama 4 tahun, bukan karena keinginan kami, tetapi karena Pemda tidak menerapkan amanat PP 49 tahun 2018, terutama pasal 99 ayat 1. Jadi kami meskipun pendataan sudah tutup, saya tetap datang mewakili teman-teman saya. Saya berharap ada jalan buat kami, karena ini tidak adil ya Bapak. Karena sesudah kami tidak dipekerjakan kembali, Bupati merekrut ratusan tenaga baru dengan skema pembayaran barang dan jasa. Nah, kalau untuk tenaga non-PNS yang dibayar melalui barang dan jasa itu tidak diperkenankan untuk didata menurut SE Menpan RB. Jadi kami berharap meskipun ada waktu pendataan sudah lewat, kami berharap masih ada kesempatan untuk kami. 1046 ini adalah anak-anak Indonesia. 1 menit lagi Bu ya. Siap. Yang harusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman-teman saya pegawai non-PNS di daerah lainnya. Baik, terima kasih. Ibu ada catatannya, ada narasinya, nanti disampaikan, nanti kita berbincangkan nanti kita dengan mitra kerja kita.
Silakan yang kedua kita urut dari Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, perkenalkan nama saya Hamdi Jainal, Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Kebetulan saya di sini bersama sekjen saya Ibu Nita dan beberapa perwakilan DPP dan salah satu anggota kami yang ada persoalan di Solok Selatan. Diskusi beberapa ini kami sering lakukan, pernah dengan Ustadz Teddy saat itu, dengan Ustadz Mardani saya beberapa kali WA, Ustadz, sampai saat ini belum terjadi audensinya. Permasalahan serta masukan perihal tenaga honorer kategori dan tenaga honorer non-kategori di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak adanya job security, kepastian kerja di kami tenaga honorer karena kontrak kerja yang berkepanjangan. Tidak adanya income security, pendapatan. Beberapa daerah masih jauh di kata layak, masih banyak di bawah UMP, UMK. Apalagi jaminan sosial. Banyak beberapa daerah saudara kami yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan apalagi. Bahkan beberapa guru untuk BPJS Kesehatan, karena dia di bawah UMK, dia ingin mendaftarkan secara PBI, dia tidak bisa karena dia S1, mempunyai gelar S1. Itu beberapa guru-guru kami di daerah, akhirnya buat berobat saja tidak bisa. Salah satu contoh ada di Cianjur. Dasar hukum pengangkatan jalur khusus tenaga honorer itu, kami ini kan berada di PP 48, Junto 43, Junto 56, dan seterusnya. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati mungkin sudah tahu persoalan-persoalan kami. Latar belakang kami berharap pemerintah bisa menjalankan apa yang disepakati 15 September 2015. Ini sudah ada roadmap-nya. Kami minta dorongan dari anggota DPR ini untuk dibuka kembali. Ini roadmap yang buat pemerintah, yang buat Menpan RB. Kenapa tidak dilaksanakan? Roadmap ini sudah sesuai dengan keinginan kami. Kami berharap di sini Bapak Ibu pimpinan bisa mengakomodir perjuangan kami di roadmap ini. Terjadi persoalan dengan keluarnya di SE 30 Mei 2022 bahwa menyatakan bahwa tenaga honorer itu sudah tidak ada. Saya sepakat tenaga honorer tidak ada, tapi selesaikan dulu kami, PR kami. Kami ini sudah mengabdi buat negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ini sudah mengabdi bagi Indonesia. Selanjutnya SE tanggal 22 Juli 2022. Pelaksanaan roadmap, silakan pemerintah yang menentukan, ini hanya mengganti tahun saja. Di sini anggaran sudah tercantum, Pak. Apapun sudah tercantum, kenapa tidak dilaksanakan? Dan kesepakatan 15 September 2015 jelas. Di situ ada Menpan RB, ada BKN, ada KASN, ada Menkyu, ada Komisi 2 DPR RI, dan diumumkan di ruangan ini saat itu. Kami berharap ini bisa diperjuangkan. Selanjutnya, terjadi kendala di lapangan, Pak, dengan keluarnya SE tanggal 22 Juli ini. Kawan-kawan kami salah satu contoh dari Solok Selatan, ini mereka dirumahkan dengan alasan tidak adanya honorer lagi. Padahal surat sendiri belum keluar. Surat sendiri belum keluar, tapi mereka sudah dirumahkan. Mereka, dengan dirumahkannya mereka tidak bisa mengikuti pendataan. Mereka tidak bisa membuat akun. Dan sudah berkirim ke Menpan RB, dan dijawab oleh Menpan RB mereka untuk didata, tapi sampai saat ini kawan-kawan kami belum didata juga. Dan kalau memang serius pemerintah dan DPR ini untuk memperjuangkan kami, mohon maaf, mohon izin pimpinan, kami juga sudah membuat beberapa DIM mungkin pada 2015-2016 berseliweran DIM. Kami juga sudah membuat DIM yang sudah di FGD-kan dengan pakar hukum tata negara. Kami FGD-kan di UNJ bersama Pak Margarito kami saat itu. Kami juga berharap tenaga honor kategori 2 ini janganlah dipersulit. Kenapa?
Di tahun 2015, Pak, guru bantu swasta DKI Jakarta itu bisa di PNS-kan atau diberikan status. Itu terjadi, itu setelah berlakunya Undang-Undang ASN. Itu bisa dengan diskresi. Di sana jelas hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, Pak Yudi Krisnandi saat itu. Kami berharap kami juga bisa, kan sama-sama mengabdi untuk negara kesatuan Republik ini. Selanjutnya, terjadi persoalan-persoalan lagi, Pak. Kawan-kawan kami tadi menitip, dan kawan kami juga dari Solok Selatan, guru honorer di Solok Selatan, itu ada kurang lebih 600 orang, mereka lulus passing grade, tapi mereka tidak didaftarkan. Mereka sudah lulus, mereka tidak didaftarkan untuk masuk dalam pendataan, masuk dalam sekarang pembukaan, Pak. Mereka tidak bisa karena daerah tidak membuka keran buat mereka. Bila mereka tidak didaftarkan, mereka yang sudah lulus ini bisa hilang, Pak. Akan hilang datanya. Selanjutnya, di Permen nomor 20, guru ASN yang memenuhi ambang batas seleksi P3K Japung Guru tahun 2021, pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah, perpanjangan pendataan honorer bagi kawan-kawan kami yang contoh ada kawan saudara kami juga, mereka tidak bisa didata. Kami minta jalur khusus, Pak. Karena mereka juga sama, Pak, pernah mengabdi untuk negara kesatuan Republik ini. Mungkin untuk terkait Solok Selatan bisa ditambahkan Bu Dewi yang lebih ini, Pak. Ini langsung dari Solok Selatan baru datang semalam. Ya, silakan. Jadi kita waktunya sedikit karena sudah diambil tadi. Ya. Mungkin 2 menit atau 3 menit ya. 3 Ini kita lanjut lagi karena kita sepakat jam 14.30 nanti kita selesai. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Pimpinan yang terhormat. Saya Dewi Haryanti, Ketua dari Forum Honorer Solok Selatan. Di sini Pak, saya akan menambahkan dari Bang Hamdi tadi. Kami di sini kategori 2 dari Forum Honorer Solok Selatan itu ada berjumlah 1.559 Pak. Dari 1.559 ini itu ada 4 forum Pak, 4 kriteria Pak. Yang dimana ada kategori 2 sebanyak 147 yang datanya sampai saat ini masih aktif di BKN, sudah kami cek di BKN Pak minggu yang lalu. Dan non kategori 2 itu sebanyak 552 yang itu di dalamnya ada nakes dan tenaga teknis. Dan satu lagi itu ada lagi bagian guru passing grade itu berjumlah 244 dan non passing grade tambah yang ada terdata di Dapodik itu lebih kurang 600. Di sini Pak, yang kami harapkan karena kami di Honorer Solok Selatan itu berjumlah 719 orang itu kami dirumahkan Pak. Dirumahkan kami tanpa surat dan tanpa pesangon dan tanpa pemberitahuan kapan status kami ini dirumahkan. Bahasa kerennya dirumahkan gitu Pak, tapi di PHK secara tidak hormatnya gitu. Kami sudah melakukan mediasi dengan Bupati, dengan Dewan DPRD, dan juga bahkan kami DPRD Provinsi dan juga ke Pak Gubernur. Tapi belum sampai saat ini kami belum ada belum ada tindak lanjut dari nasib kami yang honorer yang dirumahkan ini Pak. Bahkan kami sudah sampai ke Menpan RB dan kami diterima oleh Pak Alek, sampai ke BKN, dan juga kami sudah sampai ke staf ahli Presiden itu Pak Linis Kogoya. Sampai saat ini kami belum ada jalan dan kejelasan status kami. Kami dirumahkan dengan alasan tidak adanya dana dan memberlakukan surat Menpan RB per tanggal 31 Juli 2022 yang tidak boleh adanya pegawai honorer. Tapi itu belum berlaku Pak, berlakunya itu dalam surat itu kan November 2023. Tapi di sini
dari pihak Pemda Solok Selatan dengan dirumahkan kami, tetapi mereka merekrut tenaga baru sebanyak lebih kurang 630. Sementara kami yang dirumahkan ini Pak, dari 2005 kami tidak punya gaji Pak. Kami hanya di sukarela sampai tahun 2013. Setelah seleksi 2013 itu seleksi kategori 2, itu baru kami digaji Pak. Dengan gaji yang menurutnya tidak sesuai dengan UMR. Tapi kami sebagai bangsa, sebagai anak negeri dari bangsa Indonesia dan putra-putra daerah Solok Selatan, kami tetap mengabdi karena Solok Selatan itu merupakan kabupaten pemekaran ya Pak, dari Kabupaten Solok. Jadi di situ kami mengabdi dan sekarang kami diterlantarkan dan kami tidak menerima hak kami. Dan saya sebagai perwakilan dari Ketua Honorer Solok Selatan, saya memohon dan meminta kepada pimpinan yang terhormat dari Komisi 2 dan Bapak Ibu, saya minta sama seperti Ibu Keke tadi juga, mungkin nasib kami sama ya Pak. Cuman beliau lebih dahulu daripada kami 2021. Kami terakhir itu mengabdi di 21 September 2021 Pak. Jadi kami mohon berikanlah kami jalur khusus untuk bisa kami masuk dalam pendataan Menpan RB ini Pak, yang bisa dipekerjakan kembali seperti kategori 2 dan yang dirumahkan ini yang non kategori 2 ini Pak. Ya. Ya. Mungkin saat itu Pak. Terima kasih. Matikan Bu anunya. Lanjut, ini kira-kira suasananya ini di ruangan ini gimana ya? Menangis kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan juga semua dari anggota Komisi 2 yang saya yakin selalu mendukung kami dan bisa memberikan jalan untuk kami mendapatkan keadilan di negeri kita tercinta ini. Saya perkenalkan, saya Muhammad Saiful Anam sebagai Ketua Tendik Nasional PT KNI, dan kemudian kami datang dengan beberapa anggota dari DPP dan juga teman-teman kami dari beberapa perwakilan dari daerah. Kami terima kasih kepada Pak Sukamto, Bapak dari fraksi PKB dari DIY. Kebetulan saya juga dari DIY. Yang selanjutnya, kami PT KNI adalah forum dari teman-teman tenaga kependidikan, khususnya dari sekolah negeri Bapak. Dari seluruh Indonesia kami ada perwakilan. Terus kemudian dari awal dulu kami pernah audiensi juga di sini, RDPU di sini. Waktu itu kami bersama dengan guru-guru, yaitu dengan nama GTK HNK 35+ kalau waktu itu. Tapi terus kemudian ternyata sampai dengan sekarang yang mendapatkan regulasi masih hanya sebatas guru, dan kami tertinggal, kami ditinggalkan. Kami tidak mendapatkan satu regulasi sampai sekarang. Padahal kami juga sudah mengabdi di dunia pendidikan, yang fungsi dari tenaga kependidikan itu tidak kalah pentingnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah itu bisa berjalan. Karena tanpa adanya tenaga kependidikan, apalagi dengan pekerjaan manajemen yang model sekarang, tidak akan bisa berjalan. Di dalamnya kami ada tenaga operator sekolah, yang salah satu pekerjaannya adalah inputting data siswa, dan juga kemudian apabila operator ini tidak menginput
kemudian data siswa dan juga data guru, guru juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Yang itu kalau sampai kami lalai dari tenaga operator sekolah ini lalai atau kelewat saja, maka sertifikasi tidak bisa cair. Yang itu kami yang selalu disalahkan. Yang kemudian untuk berjalannya pendidikan di pembelajaran itu pun kami juga ada tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah juga sudah menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh siswa. Di dalamnya kami ada tenaga perpustakaan, maaf bukan pustakawan tetapi tenaga perpustakaan. Ada juga laboran, ada kemudian tenaga kebersihan masuk juga di dalamnya. Yang tanpa ada tenaga kebersihan saya yakin tidak bisa berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Dan juga ada tenaga penjaga sekolah. Karena aset sekolah juga harus diamankan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan seperti itu. Selanjutnya Bapak, kami dari awal kami juga sudah menyampaikan ke berbagai pejabat yang menurut kami bisa memberikan satu solusi untuk kami bisa di ASN-kan, bahasanya mungkin seperti itu. Bahwa kami juga minta untuk diberikan regulasi yang berkeadilan untuk kami, Bapak. Dulu kami sudah sering sekali untuk dengan Komisi 10 dan juga Komisi 2 juga sudah beberapa kali. Tetapi selain itu kami ke Kemendikbud, BKN, Menpan RB. Tetapi sampai dengan sekarang tenaga kependidikan itu belum mendapatkan regulasi. Kami meminta dari Komisi 2 untuk mendorong pemerintah untuk memberikan satu regulasi yang berkeadilan buat kami, Bapak. Karena pentingnya menurut kami penting karena tanpa adanya tenaga kependidikan, manajemen di sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik itu Bapak. Yang selanjutnya permintaan kami yang secara real adalah kami meminta kepada Komisi 2 untuk bisa memasukkan di revisi undang-undang, revisi peraturan pemerintah, yaitu untuk memasukkan jabatan fungsi operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, penjaga atau satpam sekolah. Yang satpam sekolah ini kalau nanti tidak dibatasi kepada satpam sekolah, nanti bisa jadi dari kementerian yang lain kemudian membludak. Yang membludak ini akhirnya kami yang dirugikan. Maaf, karena pasti semuanya pasti dengan hitung-hitungan angka nominalnya nanti berapa kan seperti itu. Maka permintaan kami adalah untuk yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah ini karena pendidikan itu yang kemudian menentukan kemajuan bangsa itu Bapak. Itu yang kita minta. Untuk kemudian jabatan fungsi yang lainnya kami mohonkan sesuai dengan analisa jabatan yang sesuai dari Komisi 2. Saya yakin yang lebih memahami, lebih tahu mana yang lebih urgen untuk kami. Kami minta seperti itu Bapak. Dan apabila dari proses ini akan terlalu sulit untuk diselesaikan, mungkin kami meminta untuk Komisi 2 mendorong apakah akan dikeluarkannya diskresi oleh Presiden berupa Kepres ASN begitu Bapak. Dan untuk melengkapi apa yang kami sampaikan akan ada dari teman kami, ada Pak Nanang dan Pak Widi Bapak. Terima kasih dari saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini ada waktu 9 menit. Bapak bagi 2 ya 9 menit supaya kita nanti pas singkat jelas waktu tinggal 9 menit bagi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanang Panggih Yulianto. Saya dari Banjarnegara dan ini bersama Pak Saiful Anam selaku Ketua Atletik Nasional memang
dari awal berkomitmen bagaimana untuk bisa menyampaikan aspirasi teman-teman tenaga kependidikan, Bapak. Selanjutnya, saya bekerja sebagai operator dapodik atau operator sekolah yang mana memang kemarin dalam pendataan non-ASN itu semuanya itu bertumbuh kepada data dapodik yang mana dipertaruhkan adanya kevalidan data. Nah, ini memang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Anam betul. Selama ini memang di dalam manajemen ASN P3K itu belum sampai kepada menyentuh jabatan fungsional mengenai misalnya operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga serta tenaga kebersihan itu memang belum ada. Jadi kalau sekiranya memang di dalam pemetaan kemarin, dalam pendataan kemarin di pendataan ASN kemarin, kalau dari BKN itu memetakan jabatan apa yang sesuai dengan aturannya mereka dari SMN PAN RB nomor 1511 tersebut kemudian dipetakan, maka ya istilahnya kami meminta jabatan yang tadi disebutkan oleh Pak Saiful Anam itu bisa masuk dalam revisi manajemen ASN P3K. Kalau misalnya memang di dalam skema itu tidak ada misalnya alangkah mungkin ya baiknya kalau kami minta itu kalau tenaga administrasi itu nggak bisa Pak, atau operator sekolah atau operator publik nggak bisa, itu mungkin ada bagian jabatan fungsional yang disebutkan yang ada di situ, tapi mungkin bisa dibuatkan kepres misalnya seperti itu, karena itu memang mungkin kalau betul-betul nggak bisa, memang tadi disebut oleh Pak Saiful Anam bagaimana bisa dibuatkan kepres PNS melalui presiden seperti itu Pak, kalau memang betul tidak bisa. Tapi kalau sekiranya dari peraturan yang ada bisa direvisi, yang kemudian bisa masuk ke dalam manajemen ASN P3K, ya sekiranya kami bisa diberikan kesempatan untuk itu Pak. Ya, itu dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nih 7 menit nih, masih ada waktu 7 menit nih. Banyak. Silakan. Kalau dipakai semua silakan. Kalau nggak dipakai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan dan juga jajarannya, terkhusus kepada Pak Sukamto. Terima kasih Pak atas fasilitas yang sudah dikasih kepada kami tadi dari Jawa. Ya, kami bisa bertempat. Ibaratnya kami bisa transit di sana lah. Dengan segala keterbatasan kami bisa nyampe di Jakarta, alhamdulillah dengan adanya regulasi formasi yang sudah bergulir saat ini, pendataan non-ASN sudah berjalan, serta regulasi-regulasi yang lain sudah bermunculan. Sekarang sudah tidak pendataan non-ASN lagi yang booming, tapi adalah P1, 2, dan 3 untuk guru. Di mana saya duduk di sini di hadapan Bapak Ibu pimpinan di Komisi 2 ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah kami sampaikan selama ini ke Komisi 10 dan juga sekarang di Komisi 2, bahwasanya kami meminta keadilan agar kami bisa terus berkarya, bisa memajukan namanya keperluan bangsa, jika mana kami masih dibutuhkan di instansi kami di sekolah, tenaga kependidikan, yang dimana di dalamnya itu ada penjaga sekolah, yang saat ini malah boomingnya itu akan dihapus, di outsourcing, bahwasanya di sekolah tersebut masih dibutuhkan, dan beliau-beliau seorang penjaga itu mayoritas malah usianya sudah uzur Pak. Seandainya diangkat sekarang pun mungkin sisa 3 atau 2 tahun. Itu ada. Ini koreksi, kami mohon dukungan, dorongan dari Komisi 2 khususnya untuk penjaga tenaga administrasi sekolah. Kami melayani apa yang menjadi kebutuhan guru, siswa, dan juga bahkan kadang perhimpunan MKKS, kepala sekolah itu sering meminta bantuan, kontribusi ataupun sinergitas dari tenaga administrasi sekolah. Melalui apa? Melalui dengan gerakan Merdeka Belajar tersebut. Tapi nyatanya pembelajaran dan juga eksistensi kami yang bekerja di sekolah itu belum merdeka Bapak. Belum, sangat sekali jauh dari merdeka. Kami bukan tidak bersyukur, kami sangat bersyukur sekali sudah bisa berkontribusi memajukan bangsa ini melalui bidang pendidikan. Sangat tidak elok jika kami turun ke jalan mungkin Bapak. Tapi kesabaran itu kadang ada batasnya, dan kami duduk sini juga mewakili. Di belakang sana, di luar sana masih banyak anggota-anggota teknik yang belum diangkat. Jadi singkatnya Bapak, kami mohon di tahun ini
maksimalnya mungkin tahun 2023 harus ada regulasi formasi untuk tenaga kependidikan yang di dalamnya adalah operator, tenaga administrasi sekolah, ada yang namanya penjaga, petugas kebersihan, di mana sudah disebutkan oleh kawan teman seperjuangan kami Pak Saiful Anam juga Pak Nanang. Harapan kami dari seluruh tenaga administrasi sekolah dan teknik se-Indonesia meminta bahwa semua aset sekolah itu perlu diamankan, perlu dikerjakan, perlu diolah, dan itu ada di tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah, Bapak. Itu tidak akan bisa dikerjakan oleh guru. Tidak mungkin guru suruh jadi satpam menyeberangkan siswa dari seberang jalan masuk ke sekolah. Nggak mungkin guru mengajar sambil suruh menuangkan cangkir minuman untuk para pegawainya. Tidak mungkin disuruh mengerjakan tenaga administrasi yang harusnya bekerja melayani guru dikerjakan oleh guru itu sendiri. Bahkan seperti yang sudah disampaikan Pak Saiful Anam tadi, sertifikasi yang diterima Bapak Ibu guru pun itu hasil daripada olahan dari tenaga kependidikan, khususnya operator. Jadi ini tidak dipungkiri, ini memang saling bersinergi, saling dibutuhkan. Namun saat sekarang ini kami belum mendapatkan itu. Ketika disuruh login, disuruh buat akun di SSCASN, tapi ternyata kita masih belum ada akses untuk memilih formasi apa yang pas untuk kami. Jadi mohon, memang Bapak Pimpinan tadi sudah menyampaikan tidak mengambil keputusan, tapi kami mohon untuk bisa mengawal sampai ini memang benar-benar harus bisa terrealisasi. Mohon Bapak, agar supaya teknik tenaga kependidikan yang di dalamnya tadi saya sebutkan tersebut, penjaga, operator, tenaga administrasi sekolah, petugas kebersihan dan satpam, harus segera diberikan formasi, mohon pengawalannya, dan kami tunggu di tempat kerja kami. Mudah-mudahan kami bisa selalu eksis bekerja, dan mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah kami menjadi barokah untuk semuanya. Terus sementara gitu Bapak, yang bisa saya sampaikan, saya akhiri, wawahul mafiq ila waqmin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Ya, terima kasih. Ini luar biasa hari ini 3 kelompok, 3 komunitas memberikan sudut pandang kepada kita semua, kepada bangsa. Karena didengarkan live ini, bukan kami anggota DPR saja yang dengar ini, seluruh warga Indonesia mendengarkan. Jadi sudut pandang ini kita pahami sebagai bagian daripada persoalan bangsa kita. Dan ini memang harus diselesaikan. Memang tidak bisa cepat, tidak bisa, tapi harus terukur, terarah, dan tersistem. Nah, oleh karena itu, terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kami. Dan mudah-mudahan ini berlanjut, beberapa persoalan yang harus kita per item tadi yang disampaikan, ini bisa kita selesaikan. Tapi saya terus melihat bahwa yang Bapak Ibu suarakan adalah keadilan, hak, dan kami wajib, anggota DPR itu wajib mendengarkan dan memperjuangkan dalam batas-batas kapasitas, dan kita akan diskusikan dalam sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai mitra kerja kami. Nah, oleh karena itu kita dengarkan nih kawan-kawan tanggapan dari kawan-kawan anggota DPR. Nah, nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pertemuan ini, sehingga pada saat dengar pendapat dengan mitra kerja kita bisa diambil keputusan yang layak, yang harmonis, yang menyentuh rasa keadilan. Itu penting. Saya kira kita ujung, karena saya di sebelah kanan tadi, kita mulai sebelah kiri, ya. Pak Mas Adi silakan. Oke, ya Pak silakan, Pak Kamsar silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semuanya. Pimpinan yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya ngomong banyak, tidak terlalu banyak, kehadiran saudara-saudara mampu melelehkan air mata yang duduk di depan saudara-saudara ini.
Kami haru ya. Apalagi yang tadi dari NTT, seorang diri, biayanya pun patungan, sampai biayanya 40 juta. Ini ada dari Sumatera, ada dari NTT, dari seluruh Indonesia. Ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Saya berjanji dengan bapak-bapak yang ada di depan ini, terutama pimpinan, akan menindaklanjuti dan akan membawa masalah ini dalam satu rapat yang lebih lengkap. Ya, termasuk kita akan mengundang para menteri ya Pak ya, untuk menteri untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas beberapa tamu dari daerah kali ini mungkin yang benar-benar bisa membuat berdiri bulu-bulu yang ada di tangan yang dulu di depan saudara-saudara sekalian. Kami tidak hanya janji omong kosong, ya, karena hari ini tidak bisa membuat keputusan, dan kami memang yang hadir ini dari anggota Dewan ini tidak bisa membuat keputusan untuk saat ini. Kami harus memerlukan kehadiran dari beberapa pihak ya, untuk membuat keputusan ini. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara yang dari jauh sekalipun, yang biayanya 40 juta satu orang, tidak sia-sia, mudah-mudahan itu yang janji kami. Sehingga kami terus terang aja akan menindaklanjuti dengan yang lebih lengkap yang bisa membuat satu keputusan. Saya kira ini aja yang kami sampaikan ya. Terima kasih. Allahumma fiqil amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto. Sangat dekat nih kelihatannya sama kawan-kawan nih dari Jogja ya. Tenaga kependidikan. Saya tadi bingung tenaga pendidikan. Oh ternyata saya ngerti itu. Memang kalau nggak ada operator itu KIP segala macam tuh nggak bisa masuk Pak. Jadi luar biasa. Saya ngerti itu. Mantap. Silakan Bu Dian ya. Silakan. Nanti Pak Mardhani mungkin yang terakhir kali ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau menerima aspirasi RDPU seperti ini sebenarnya sedih. Karena tidak cuma dari tenaga pendidik, di sini banyak juga dari kesehatan, dari tenaga-tenaga non-pendidik yang fungsinya membantu para pendidik biar lancarnya kegiatan belajar mengajar. Saya ingat satu hal dulu waktu saya masih kecil itu, kalau di sekolah ada yang namanya pesuruh ya. Waktu itu pesuruh di sekolah saya itu, kalau nggak salah, PNS itu dulu. Dan setelah saya lulus dari SMP, kalau nggak salah SMP, beliau baru pensiun. Nah, untuk regulasi seperti ini, menurut saya sih ada kemungkinan besar juga kita punya harapan. Yang namanya harapan, kita harus punya harapan ya. Masalah perjuangan, mari kita perjuangkan bersama-sama. Saya yakin pimpinan-pimpinan kami di Komisi 2 dan semua anggota di Komisi 2 juga tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga untuk mendengar, melihat, bahkan kami turun langsung ke masyarakat. Dan kami di Komisi 2 dengan komisi yang lain kita bersinergi juga sebenarnya. Kita mempunyai pansus, sudah membentuk pansus. Nah, mudah-mudahan saja nanti pimpinan-pimpinan kami dan para anggota di Komisi 2 dan komisi lain yang berkaitan erat dengan pendataan serta pengangkatan ASN ini mempunyai solusi yang bagus. Jadi kalau untuk kepres tadi saya mendengar bagaimana seandainya ada kepres gitu kan,
bagus juga ini masukan kepada kami. Terus kita harus merevisi manajemen, regulasi juga untuk formasi-formasinya. Karena banyak juga sih sebenarnya yang datang ke kami juga. Jadi ketika mereka login ke sistem itu memang tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihannya. Jadi mereka bingung dan ketua atau pimpinan mereka juga bingung mengarahkan ini mau dimasukin ke yang mana gitu kan. Ini yang saya dengar nih dari laporan-laporan dari luar. Nah mungkin nanti hal-hal seperti ini kita akan diskusikan bersama. Insya Allah ada jalan. Ya walaupun jalan ini panjang ya, kita tidak bisa menjanjikan cepat. Ini pasti suatu jalan yang panjang. Karena kan per 2023 ini harus selesai sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan perpanjang lagi sampai semuanya bisa selesai. Itu saja dari saya, kita berdoa bersama. Nanti teman-teman saya juga akan memberikan masukan dan solusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian dari DKI. Silakan Pak Ongko. Terima kasih, Silakan. pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati kawan-kawan semua yang datang dari seluruh Indonesia ini, berwakili ada 3 kelompok, kalau boleh saya bilang. Yang satu dari Forum Pemuda Peduli Nagekeo, kemudian tenaga kependidikan ya, dan juga tenaga honorer swasta Indonesia. Saya mengapresiasi kehadiran Bapak-Bapak semua di sini dan saya kira benar yang disampaikan oleh Pak Sukamto tadi dan juga pimpinan tadi bahwa aspirasi yang disampaikan teman-teman ini semua meluluhkan ya hati kita semua ya. Ini kita sangat prihatin ya. Orang yang sudah berbakti dari mulai berdirinya Kabupaten Nagekeo begitu saja dihapus begitu saja tanpa jejak, sementara diangkat yang baru lebih dari separuhnya. Demikian juga tenaga-tenaga honorer swasta ini kok sepertinya diabaikan saja. Teman-teman yang dari Solok tadi sudah bercerita 700-an orang atau berapa tadi yang disampaikan itu tidak diproses ya, tidak diberikan akses ya. Apalagi tenaga kependidikan, persis yang disampaikan oleh Budian bahwa tanpa bapak-bapak nggak mungkin proses belajar mengajar itu berjalan lancar, tidak mungkin. Dan bapak ibu guru yang bapak-bapak urus semua proses administrasi daripada sertifikasi dan seterusnya itu, mereka tidak akan bisa lolos mendapatkan sertifikasi sehingga mendapatkan remunerasi yang lebih baik tanpa hasil karya atau jeripaya dari kawan-kawan semua. Tetapi kok ini seolah dianggap tidak ada oleh pemerintah, bahkan dianggap mau dibikin sebagai outsourcing. Boleh-boleh saja dibikin sebagai solusi outsourcing, tetapi regulasinya harus lebih jelas bahwa misalnya perusahaan outsourcing tersebut harus mengambil dari bekas tenaga kependidikan yang ada melekat di sekolah itu, sehingga manajemennya saja yang pindah, yang tadinya dari boleh dibilang dari komite atau komite sekolah honornya sekarang beralih kepada perusahaan outsourcing. Tetapi saya ragu nanti ujungnya dana apa yang dipakai untuk membayar itu, ya kan? Kalau misalnya mau pakai BOS, apakah dirubah lagi aturan main daripada alokasi dana BOS tersebut gitu loh? Ya saya sepakat saja kalau seandainya itu mau dibikin seperti itu, atau lebih bagus lagi kalau seandainya diakomodir di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Budian tadi bahwa mungkin kita tidak bisa mengejar lagi sampai November 2022 ya Bu ya? 2023 masih ada waktu 1 tahun ya, masih ada waktu 1 tahun. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusinya ini. Saya pikir memang ya kita sedih juga sih di negara kita ini ya. Ya kita selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Tetapi kenyataannya 1046 orang karena tidak sejalan barangkali ya Bu Maria, akhirnya disingkirkan, diganti dengan 700 orang dari kelompok sendiri barangkali. Saya nggak tahu ya, ini cuma menduga-duga saja saya.
Mudah-mudahan bukan itu alasannya, tetapi mungkin alasan kompetensi. Tetapi harusnya kalaupun alasan kompetensi, harusnya ada kompetisi. Jadi artinya diberi kesempatan kepada 1046 orang tersebut untuk berkompetisi. Tetapi kalau nggak diberikan kesempatan, itu kan benar-benar ketidakadilan. Ya. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir terus terang dengan di mana sih empati berbangsa dan bernegara ini dari kawan-kawan ini gitu loh. Jadi ya benar kata Pak Ketua tadi, pimpinan dan Pak Kamto juga bahwa ya kita sedih. Bahkan istilahnya kalau di kampung saya itu air mata itu masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi saking banyaknya gitu. Mendengar apa yang keluhan-keluhan kawan-kawan ini. Jadi ya kita akan mendorong, ya kita akan upayakan bagaimana supaya aspirasi ini tersampaikan dengan baik. Nanti pada dengan instansi terkait kita akan upayakan kalau bisa undang-undangnya masih bisa diperbaiki atau ada diskresi, ya itu yang akan kita upayakan. Dan batas waktu itu kalau memang ternyata belum selesai persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia ini, mau tidak mau kita harus upayakan untuk diperpanjang ya Budian ya, supaya selesai, benar-benar selesai. Dengan harapan tentunya jangan lagi ada penambahan dari sekarang sampai itu. Nah yang kita khawatirkan ini begitu kita perpanjang, nambah lagi tenaga honorernya, muncul yang di data baru gitu loh kan. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu gitu loh. Ya harus di lock dulu yang ada itu, ya udah itu yang harus diselesaikan sampai dengan masa-masa tertentu yang harus kita selesaikan bersama. Saya ingat dulu zaman pemerintahan Pak SBY itu ya itu diharapkan tuh selesai gitu ya, tapi mungkin belum selesai pada saat itu ya diteruskan dengan pemerintahan Pak Jokowi ini. Mudah-mudahan sebelum akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini selesai dengan baik semuanya gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Demikian barangkali dari saya, mungkin penutup Bapak kita ini yang sudah sangat tenar di mana-mana ini Pak Mardani, barangkali saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oh. Jadi beliau itu kalau ngomong itu jelas paham, karena beliau ini mantan bupati Pak. Jadi udah biasa yang menghadapi honor kayak gitu, sudah biasa. Nah, tapi beliau nggak ganti-ganti, tenaga honornya nggak diganti-ganti beliau. Oke, silakan Pak Mardani. Kasih pimpinan rapat. Tepuk tangan dulu buat Pak Depri, Pak Ongko, Budian, Pak Kamto. Ini luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perasaannya seperti yang lain campur aduk gitu loh. Bahagia bisa mendengarkan tapi gregetan dengan faktanya ya. Dan kalau dipilah bisa ada 3 faktor pendapat saya. Yang pertama, ada faktor politis dari bupati atau kepala daerah terpilih yang ini sangat tidak terpuji. Boleh saja dia quote and unquote membuka formasi baru, tapi berikan hak kepada yang lama untuk ikut serta. Nah ini catatan besar. Nah kami mohon izin buat TA tolong dicatat saat kita ketemu dengan KASN dan Kementerian Dalam Negeri, ini harus diingatkan. Menpan juga 3 tuh, ya Menpan, Kemendagri sama KASN, agar para bupati betul-betul tidak memperlakukan teman-teman pejuang ini seperti lemari ya. Kalau lemari digeser kan diem ya. Kalau orang banyak urusannya gitu loh. Saya orang Betawi, guru saya itu bilang gitu. Dan hati-hati ngadepin orang. Orang bukan lemari. Lemari digeser diem. Kalau orang enggak, ada banyak buntutnya gitu. Nah jadi itu poin 1. Poin 2, ini ada kebijakan pemerintah pusat, khususnya teman-teman dari Solok Selatan atau K2 ya. Kependidikan itu 2 dari pemerintah pusat. Yang pertama, memang ada ketidakjelasan dalam bab pembiayaan P3K ya. Pemerintah pusat buka formasi bahkan menawarkan, tetapi ketika sudah di passing grade sudah lulus sudah apa, tiba-tiba biaya diserahkan ke Pemda. Nah, Pemda sendiri nggak ngira bahwa dia harus menanggung beban di APBD.
kirainnya Pemda itu APBN. Nah ini harus dijelaskan betul Pak Devri. Nanti saat kita ketemu, kalau perlu kita ngundang Bu Menkyu ya untuk duduk bersama. Buat saya ini salah satu harus ada political will dari Menteri Keuangan. Untuk urusan P3K itu jangan diserahkan kepada Pemda. Kabupaten kota ambil aja buat APBN. Ya. Kemarin kita ingat Pak Devri atau Pak Kamto, Budian, Pak Jokowi di 16 Agustus mengatakan sampai April 2022 ada windfall, dana tambahan APBN karena ekspor komoditas kita bagus 342 triliun. Itu aja harusnya diberikan buat masyarakat. Ya, karena memang teman-teman sudah bekerja ya, tetapi ini harus dibicarakan secara seksama. Nah, yang kedua, untuk kategorisasi tenaga kependidikan. Termasuk nyun sewu tenaga administrasi ya. Sekarang kan ada keinginan meminimalisir. Buat saya rasionya tetap harus ada. Nah nanti mungkin kita di Menpan, Pak Devri, Pak Ongko, kemudian kita perjuangkan biar ada kategorisasinya. Karena kalau nggak ada pintunya ya nggak bisa masuk gitu loh. Harus masuk gitu loh. Kalau perlu ada kategorisasi umum. Artinya semua nggak masuk, masukin ke situ dulu. Ya itu ya. Itu kalau dulu ada anggaran kayak teman-teman DKPP itu anggarannya nggak masuk DKPP, masuk aja ke anggaran besar dulu gitu loh. Yang penting anggarannya ada gitu, parkir aja di situ nanti diverifikasi oleh kementerian lembaga terkait gitu loh. Nah itu nanti coba kita perjuangkan. Terakhir yang ketiga, kalau menurut saya memang perjuangannya nih kata Budian akan panjang, tetapi karena teman-teman sudah datang, kalau saya suka menawarkan gitu. Saya siap bikin surat buat teman-teman di NKKO atau surat mau atas nama pribadi atau apa saya, Mardani Lisera, nomor anggota gini, mendukung perjuangan dari forum pemuda apa, saya tanda tangani. Bahwa itu belum tentu kepake gitu, tapi minimal teman-teman ini hasil dari ini sudah, kalau ditandatangani oleh 5 orang ini, wah lebih keren lagi gitu loh. Kita sih ya minimal jauh-jauh 40 juta bawa satu surat. Nah dengan surat itu teman-teman bisa bikin konferensi pers karena ada tanda tangan kita nanti akan ditanya nih sama wartawan, kita akan bilang kita perjuangkan memang karena teman-teman tidak mencari harta, teman-teman mencari keadilan kok gitu loh, bukan mencari nggak kerja pengen dapat, tapi ini pekerjaan yang sudah ditekuni agar mendapatkan haknya, dan itu adalah perjuangan keadilan dan wajib kalau keadilan itu diperjuangkan. DPR memang wajib hadir untuk itu gitu loh. Jadi karena itu buat teman-teman yang mau, kalau Pak Kamto mau, Pak Devri mau, kalau saya sudah siap. Kita tanda tangan bersama nih, minimal. Terima kasih gitu. pimpinan. Itu udah 5 fraksi gitu. Walaupun kalau usul saya, kalau fraksi kita harus izin minimal personal dulu. Kalau personal enak. Walaupun saya yakin fraksi saya, tapi kan lebih cepat lebih baik. Kasih nomor anggota kita masing-masing, udah gitu. Karena yang teman-teman perjuangan tidak ada yang melanggar hukum. Justru yang teman-teman perjuangkan ingin melaksanakan kewajiban negara. Kalau di undang-undang kan 4 kewajiban negara. Melindungi segenap tanah tumpah darah dan seluruh penduduk warga Indonesia, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, ikut serta, dan itu kan segenap pemuda NKKO berapa tadi? 1000-an, jangankan 1.000, jangankan 1.001 aja harus diperjuangkan gitu loh. Nah, satu lagi terakhir untuk yang forum pendidik tenaga honorer K2 kita yang September 2015, kalau ini harus betul-betul karena roadmapnya sudah ada. Ini tinggal political will saja. Betul. Karena seluruh K1 udah selesai. Betul Pak. Yang utang kita ke K2. Jadi Betul. Kesepakatannya Terima kasih, Pak. zaman dulu seluruh K1 K2 diangkat. Nah, K1 selesai, K2 juga sebagian besar sudah selesai. Iya. Ini yang sisa K2 dan haknya mereka untuk diperjuangkan. Terima kasih. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mardani. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang barangkali membanggakan bagi kami, sekaligus juga kami merasa prihatin terhadap kondisi ini. Tapi insya Allah kata Pak Mardani dan kita semua yang hadir hari ini, suasana kebatinannya kita akan perjuangkan sampai napas penghabisan. Amin.
Karena kita duduk di sini juga diberikan hak untuk itu. Oleh karena itu, kalau bisa hari ini tanda tangan, itu tanda tangan. Tapi yang jelas, Bapak masih menghargai kami di PRRI. Bapak Ibu, itu kami terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua masih mempercayakan kepada kita. Waktunya udah habis Pak. Sudah sepakat ya, mohon maaf ya. Jadi kira-kira demikian, karena waktunya kita sepakat tadi jam 14.30. Sudah selesai. Tapi insya Allah suasana perjuangan kita semua ini mendapat tempat. Saya kira terima kasih kepada kawan-kawan anggota DPR, semua, kepada kawan-kawan para pejuang, baik dari guru, baik honorer, maupun dari semua yang datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Saya ini mohon maaf tadi ulang lagi. Merdeka tadi apa tadi? Yang belum merdeka ya. Pak, kita bukan belum merdeka, kita sudah merdeka Pak. Cuman merdekanya masih sekian persen. Nah, jadi kita ini merdeka, proklamasi kita sudah jelas, tapi kemerdekaan kita masih sekian persen. Saya belum ukur lagi kemerdekaan kita, tapi ternyata kita harus merdeka. Kita harus merdeka dan berjuang untuk itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat hari ini saya nyatakan ditutup.